Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Setelah melihat kekuatan Sukuna di chapter 219, Abdikos merasa kalau dunia Jujutsu tidak ada pilihan lain selain membebaskan Gojo Satoru dari Prison Realm dan membiarkan Gojo Satoru, sang pemilik Six Eyes dan Limitless, menjalani pertarungan takdir melawan pengguna Ten Shadows yang saat ini dijadikan wadah Sukuna. Yap, mungkin karena terlalu lama Gojo berada di Prison Realm, teman-teman banyak yang lupa seberapa kuat Gojo Satoru, yang mana GG Akutami pernah secara resmi menjuluki Gojo Satoru sebagai yang terkuat. Yap, di video kali ini Abdikos akan kembali mengingatkan teman-teman seberapa kuat Gojo Satoru, plus membuat video teori mengenai seperti apa potensi kekuatan maksimal dia setelah terbebas dari Prison Realm, termasuk alasan kenapa dia harus segera keluar untuk menghadapi Sukuna. Yuk langsung aja kita check it bro. Pertama, energi kutukan super besar. Dunia Jujutsu sudah mengakui kalau Gojo adalah penyihir dengan energi kutukan super besar. Bahkan dikatakan penyihir dengan energi kutukan terbesar kedua setelah Yuta Okkotsu. Ingat ya, penyihir bukan kutukan atau pengguna kutukan. Meskipun energi kutukan Gojo kalah dari Yuta, tapi Gojo punya Six Eyes yang membuat penggunaan energi kutukannya super duper efisien. Energi kutukan ini penting jika ingin melawan Raja Kutukan yang energinya juga super besar. Kedua, kecepatan super dan teknik teleport. Selain punya energi kutukan super besar, Gojo juga punya kecepatan super di mana dia mampu mengimbangi kecepatan Toji Fushiguro, menghindari serangan Bird Strike Mei Mei, dan mengoverpower kecepatan Jogo yang dikatakan kekuatan tempurnya setara Sukuna 8-9 jari. Selain itu, dengan teknik Limitless memungkinkan Gojo untuk memanipulasi objek atau dirinya hingga ke tingkat atom, lalu memindahkannya ke suatu tempat alias teleport. Dan berkat kemampuan teleport ini, Gojo bisa mengalahkan Naoya dan Naobito yang dijuluki sebagai penyihir paling cepat. Kecepatan Gojo penting untuk mengimbangi kecepatan Sukuna yang dalam mode 15 jari, mampu menghindari teknik maksimum Jogo dari jarak dekat. Ketiga, Taijutsu tingkat tinggi dan Black Flash dengan energi kutukan super besar dan kecepatan super tinggi. Gojo mempunyai kemampuan bertarung fisik yang di atas rata-rata. Bahkan penyihir kuat seperti Miguel dibuat bertobat setelah diajar Gojo dengan Taijutsu. Selain itu, Gojo juga salah satu dari sedikit penyihir yang mampu menggunakan Black Flash, yaitu sebuah serangan super cepat dengan energi kutukan yang mampu menciptakan distorsi alias efek serangan di luar nalar. Keempat, pertahanan tak terbatas dengan Infinity. Buat yang tidak tahu apa itu Infinity, ini adalah bentuk dasar dari teknik Limitless Gojo. Jadi ketika Gojo tidak melakukan apa-apa, sebenarnya teknik kutukan Gojo sedang melakukan apa-apa, yaitu Infinity. Dimana saat Gojo tidak melakukan apa-apa, teknik kutukan Limitless menciptakan barir ruang dan waktu yang disebut Infinity. Infinity ini sebenarnya bukan murni penghalang layaknya teknik barir, melainkan ini adalah teknik ruang dan waktu, dimana objek yang akan mendekati Gojo akan dibuat melambat. Bukan hanya dibuat melambat, Infinity bahkan bisa memilah objek secara otomatis, yaitu jika objek tidak berbahaya, misalnya penghapus, maka Infinity akan membiarkan objek tersebut mengenai Gojo. Dan jika objeknya berbahaya, misalnya pensil lancip, maka Infinity akan melambatkannya. Jadi Infinity ini seperti pertahanan tak terbatas untuk Gojo Satoru. Berkat Infinity, Gojo tidak perlu menggunakan Six Eyes secara terus-menerus dan tetap bisa melakukan penglihatan meski matanya ditutup. Infinity sangat penting untuk melawan Sukuna yang sering satset dalam memberikan serangan. Tidak lucu kalau belum apa-apa, Gojo sudah ditepas duluan kepalanya oleh Sukuna. Kelima, regenerasi super dengan teknik kutukan pembalik. Tentu saja Infinity juga punya kelemahan, yaitu dengan senjata kutukan penetral atau serangan bermuatan energi kutukan positif yang sangat kuat. Maka dari itu Gojo butuh teknik kutukan pembalik yang membuatnya bisa beregenerasi jika terkena serangan fatal di tubuhnya. Dan karena Gojo punya Six Eyes yang mampu membuat energi kutukannya efisien, Abdikos yakin teknik kutukan pembalik Gojo ada di level yang berbeda dengan para pengguna teknik kutukan pembalik lainnya, yaitu Gojo tidak harus menonaktifkan Limitless terlebih dahulu untuk menggunakan teknik kutukan pembalik. Jadi misalnya tangan Gojo dipotong Mahoraga dengan pedang Taima, maka Gojo tidak harus menonaktifkan Infinity karena dengan Six Eyes dia bisa membagi mana energi negatif yang digunakan untuk tetap mengaktifkan Infinity, mana energi negatif yang harus digandakan untuk membuat energi positif alias teknik kutukan pembalik. Oh ya, pembagian energi kutukan ini Abdikos tidak asal ngomong ya. Teknik kemustahilan Imaginary Mesh
Blue Purple adalah contoh nyata bagaimana Gojo menggunakan energi positif dan negatif secara bersamaan. Jadi Gojo bisa menjadi versi lead dari mode Jackpot Hakari. Teknik kutukan pembalik tingkat tinggi ini penting untuk menghadapi Sukuna yang bisa menyerang secara keroyokan dengan Shikigami Megumi. Keenam, analisa super dengan Six Eyes. Six Eyes sendiri adalah anugerah terbesar yang dimiliki Gojo. Selain Six Eyes bisa melihat detail energi kutukan, Six Eyes juga bisa menganalisa situasi bahkan menyimpulkannya. Yap, Six Eyes Gojo adalah lawan seimbang untuk teknik adaptasi dari Roda Dharma Mahoraga. Jadi kalau Sukuna bertarung dengan Roda Dharma, minimal Six Eyes akan mengcounter dengan teknik analisa. Jadi pada akhirnya ini akan jadi pertarungan adaptasi versus analisa. Ketujuh, pengalaman dari para assassin. Buat yang tidak tahu, Gojo diincar pembunuh bayaran alias assassin sudah sejak kecil. Bahkan beberapa pembunuh bayaran memilih pensiun karena Gojo terlalu kuat untuk mereka bunuh. Mereka takut jika sewaktu-waktu mereka melakukan aksi pembunuhan di tempat lain lalu ketahuan Gojo, maka mereka akan dibantai. Pengalaman diburu assassin sejak kecil ini akan meningkatkan kewaspadaan Gojo dari pembunuhan tiba-tiba. Apalagi dia pernah hampir mati oleh pembunuh bayaran terhebat yaitu Toji Fushiguro. Jadi Gojo jelas akan lebih berhati-hati. Pengalaman dari incaran pembunuh bayaran ini sangat penting saat menghadapi Sukuna yang bisa Abdikos katakan lebih sadis dari pembunuh bayaran. Karena Sukuna sering kali membunuh tanpa motif apapun alias membunuh secara acak. Lagi enak-enak ngobrol tiba-tiba dibunuh, atau mungkin lagi mempersiapkan jurus tiba-tiba dibunuh. Jadi pengalaman Gojo dari diburu assassin sangat penting untuk menghindari sifat kejam Sukuna ini. Kedelapan, pengalaman dari disegel di Prison Realm. Tahukah teman-teman, awalnya GG Akutami ingin membuat karakter terkuat layaknya di manga-manga shonen lainnya. Lalu diciptakanlah Gojo Satoru. Namun setelah Gojo tercipta dan menunjukkan kemampuannya, GG Akutami bingung karena Gojo ternyata terlalu kuat alias kekuatannya menjadi tembok yang menghalangi karakter lain untuk berkembang. Jadilah GG Akutami merencanakan arc yang khusus untuk menyegel Gojo tanpa mendowngrade kalau dia adalah karakter terkuat. Dari sinilah tercipta salah satu arc animanga terbaik sepanjang masa, yaitu arc Insiden Shibuya. Yap, walaupun arc Insiden Shibuya disetting GG Akutami untuk menyegel Gojo, tapi arc ini berjalan super duper mulus tanpa mendowngrade atau menerf karakter Gojo sebagai yang terkuat. Di Insiden Shibuya ini Gojo tetap menjadi yang terkuat, bahkan keroyokan 4 kelas spesial situasi terjepit juga tidak cukup untuk menghentikan Gojo. Yang membuat Gojo pada akhirnya berhasil disegel adalah karena lengah selama 1 menit, dan itu pun tidak murni lengah, melainkan Six Eyes sedang menganalisa apa gerangan yang terjadi saat kemunculan Kenjaku dalam tubuh Geto. Jadi kalau waktu 1 menit Six Eyes menganalisa ini berhasil dilewati Gojo, misalnya ada penyihir lain yang membantu Gojo saat itu, maka bisa dipastikan rencana Kenjaku akan gagal total dan kemungkinan Jujutsu Kaisen akan tamat lebih cepat. Dan setelah Gojo disegel, GG Akutami merasa sangat-sangat lega karena dia berhasil membuat adegan penyegelan karakter overpower menjadi salah satu adegan penyegelan paling baik dalam sejarah animanga. Karena para penyegel tidak butuh banyak buff seperti tiba-tiba dapat kekuatan Indra dan Asura, atau yang akan disegel tidak di nerf melainkan tetap dalam wujud overpowernya. Setelah menyegel Gojo, GG jadi punya kesempatan untuk mendevelop karakter lain di Cooling Game. Dan disinilah poin menariknya, jika Gojo yang berusia 28 tahun dipaksakan untuk bertempur dengan Sukuna dan Kenjaku yang berusia ribuan tahun, kesempatan Gojo untuk kalah sangat besar, yaitu Gojo akan kalah dari segi pengalaman. Namun setelah disegel di Prison Realm, Gojo jadi tahu semua yang akan dia hadapi, mulai dari siapa itu Kenjaku sampai siapa pengkhianat kedua yang membantu aksinya. Jadi jika Gojo berhasil keluar dari Prison Realm, maka Gojo sudah tahu siapa yang akan dia atasi terlebih dahulu. Selain itu, waktu di Prison Realm berbeda dengan waktu di dunia nyata, dan ya, ada banyak sekali makhluk tengkorak yang bisa dijadikan Gojo sebagai bahan latihan di sana. Kalau mengikuti logika ini, harusnya Gojo ketika keluar dari Prison Realm menjadi Gojo yang berbeda dari Gojo overpower yang belum pernah disegel di Prison Realm. Karena Gojo bisa latihan tanpa batas waktu di Prison Realm layaknya Maki yang berlatih tanpa batas waktu di dalam domain Mio. Dan penjelasan Abdikos setelah ini adalah penjelasan fakta dan teori mengenai kemampuan Gojo setelah keluar dari Prison Realm, jika memang dia ada di level kekuatan yang berbeda dari Gojo overpower.
Kesembilan, teknik Blue dan teknik Maximum Azure Glow. Yap, sebelum disegel di Prison Realm, Gojo sudah bisa menggunakan teknik ini, yaitu teknik Blue yang mampu menarik pada satu titik, dan teknik Maximum Azure Glow alias biru cerah atau Blue Glowing yang mampu menarik dengan jangkauan yang lebih luas. Teknik ini penting untuk memusnahkan secara instan para Rabbit Escape yang memang sangat mengganggu dan terkesan nyepam. Ke-10, teknik Red dan teknik Maximum Scarlet Glow atau Dark Maroon. Berbeda dengan teknik Blue yang menarik, teknik Red adalah mendorong. Jadi ini semacam tembakan meriam udara. Sebelum disegel, Gojo hanya diperlihatkan mampu membuat teknik Red saja, tapi karena Gojo bisa menyeimbangkan Blue dan Red untuk membuat Hollow Purple. Jadi harusnya jika di Blue Gojo mampu membuat versi maksimumnya yaitu Azure Glow, maka di Red harusnya Gojo juga mampu membuat versi maksimumnya. Nama resminya Abdikos tidak tahu, bisa saja Scarlet Glow karena Scarlet adalah warna cerah dari warna merah layaknya Azure yang warna cerah dari warna biru, atau mungkin karena teknik Red tercipta dari energi kutukan pembalik, maka namanya menjadi teknik warna terbalik yaitu Maximum Dark Maroon, karena Maroon adalah warna merah kusam kebalikan dari warna merah glowing atau Scarlet Glow. Mengenai efek dari teknik Maximum versi teknik Red, Abdikos punya gambaran, yaitu efeknya seperti meledakkan diri, yaitu menciptakan tembakan meriam udara ke segala arah. Teknik ini penting jika Gojo dikeroyok Shikigami Sukuna dan dalam keadaan terjepit, maka teknik Red ke segala arah adalah solusinya. Ke-11, teknik Quick Domain dan Repeat Domain dengan energi kutukan super besar. Gojo Satoru dikatakan mampu mengeluarkan domain expansion beberapa kali dalam sehari, atau sebut saja Repeat Domain. Yap, Gojo mirip Hakari versi lead. Kita tahu kalau Hakari mode jackpot bisa menggunakan repeat domainnya untuk menipu musuh. Misalnya dia mengeluarkan domain di atas laut, maka ketika domainnya dihilangkan, maka musuh akan terjatuh ke lautan. Meski Sukuna tidak akan kalah dengan cara seperti itu, tapi repeat domain Gojo yang sangat powerful akan berguna untuk adu domain dengan Malevolent Shrine atau Chimera Shadow Garden milik Sukuna. Selain repeat domain, Gojo juga bisa quick domain alias domain super cepat, yaitu sekitar 0,2 detik. Ini akan cukup membuat Sukuna kelabakan meski kita tidak tahu apakah domain Gojo juga bisa mempengaruhi Shikigami. Misalnya Sukuna terkena domain cepat, apakah Shikigami Ten Shadows yang dikeluarkan Sukuna juga akan terkena domain cepat dari Gojo, dimana kita tahu hewan atau makhluk Shikigami tidak terlalu memusingkan informasi tak terbatas yang ditransfer Gojo. Mereka hanya mematuhi perintah menyerang dan menghilang dari pemanggilnya. Ke-12, teknik spam Hollow Purple. Dari semua teknik Gojo, Hollow Purple adalah yang terkuat karena ini adalah teknik kemustahilan yang menabrakkan dua energi kutukan, yaitu positif dan negatif, sehingga energi ledakan tersebut menghasilkan fenomena mustahil bernama Hollow Purple. Ledakan energi Hollow Purple ini akan menghapus semua materi hingga ke tingkat atom. Kalau di Naruto, teknik Hollow Purple Gojo ini mirip Jinton. Dan ya, kalian pasti tahu kalau di anime Boruto, Jinton pernah dijadikan teknik spam, yaitu Jinton dikeluarkan berkali-kali untuk menghapus materi. Meskipun Abdikos tidak suka jurus Jinton dibuat mainan di anime Boruto karena ini masuk ke Ketota yang sulit sekali untuk dilakukan. Tapi untuk versi powerful Gojo setelah keluar dari Prison Realm, Abdikos rela jika teknik Hollow Purple dijadikan teknik spam yang digunakan berkali-kali. Ke-13, lepaskan Gojo sekarang atau terlambat. Yap, melihat Sukuna versi 15 jari yang seperti tak terhentikan. Bahkan untuk sekelas penyihir era Heian seperti Urotakako yang langsung kabur dan Yorozu yang dikalahkan tanpa kuil Malevolent, serta Ishigo Ryu yang tamat dalam sekali tebas, Abdikos rasa dunia Jujutsu benar-benar butuh Gojo Satoru untuk dilepaskan sekarang. Melepaskan Gojo saat Sukuna masih di kekuatan 15 jari adalah hal penting karena kalau Sukuna sudah mendapatkan 20 jarinya, kemungkinan Gojo Satoru sekalipun tidak akan cukup untuk melawan Sukuna. Meskipun Gojo sendiri pernah sesumbar akan bisa mengalahkannya dalam wujud 20 jari, tapi Sukuna juga pernah berjanji kalau setelah dia dapat kekuatan 20 jari, maka orang pertama yang akan Sukuna bunuh adalah Gojo Satoru. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini. Abdikos salam Mi.